Apakah sahabat sedang mengalami sakit, gelisah, stres, atau masalah hidup yang seolah tidak kunjung usai? Dalam video ini, saya akan membagikan satu kalimat luar biasa dari Rasulullah SAW yang disebut sebagai penawar dari 99 penyakit, dan yang paling ringan diantaranya adalah rasa gelisah. Kalimat ini bukan sekedar zikir, melainkan harta karun dari surga yang menyembuhkan jiwa, menenangkan hati, dan menjadi kekuatan bagi tubuh. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang membacanya dengan keyakinan, maka Allah akan berikan kesembuhan lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan dunia yang semakin menyesakkan dada, banyak manusia merasa lelah, gelisah, bahkan putus asa. Tubuh terasa berat, pikiran penuh beban, dan hati terasa kosong. Kita berlari mencari ketenangan di berbagai tempat, namun tidak jarang hanya menemukan kekecewaan. Padahal di dalam lisan kita ada satu kalimat yang Rasulullah SAW sebut sebagai harta karun dari surga. Kalimat yang bukan hanya menghapus kegelisahan, tetapi juga menjadi penawar, menjadi obat dari 99 penyakit. Kalimat ini bukan sekedar zikir penghibur, tapi sebuah pernyataan tauhid yang kokoh. Ia menegaskan bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan izin Allah dan kekuatan dari Allah. Dalam kalimat ini terkandung pengakuan mendalam bahwa segala urusan hidup, dari sakit hingga sehat, dari miskin hingga kaya, dari sedih hingga bahagia, semuanya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Maka saat seseorang mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran dan keimanan, sejatinya ia sedang menyerahkan seluruh masalahnya ke tangan yang paling aman, yakni tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran para ulama dan orang-orang soleh terdahulu senantiasa menjadikan kalimat ini sebagai bagian penting dari zikir harian mereka. Kalimat ini mereka baca bukan hanya ketika menghadapi musibah atau rasa takut, tapi bahkan dalam keseharian yang tampak tenang, karena mereka tahu ketenangan sejati bukan dari dunia yang stabil, tapi dari hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kalimat ini menumbuhkan rasa pasrah yang kuat, sekaligus menguatkan ruh untuk tetap berusaha, karena kita tahu siapa yang memberi kekuatan. Betapa banyak orang yang telah mencoba zikir ini dengan penuh keikhlasan, lalu menyaksikan perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada yang sembuh dari penyakit kronis yang tidak kunjung reda. Ada yang tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada pula yang hatinya tenang kembali setelah bertahun-tahun dilanda kecemasan, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan zikir yang keluar dari hati yang benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak sahabat melakukan satu hal sederhana namun sangat penting. Coba luangkan waktu sejenak dan tuliskan hajat, harapan, dan kebutuhan sahabat saat ini di kolom komentar. Apakah sahabat sedang sakit, mengalami masalah keuangan, merasa lelah menghadapi hidup, atau hanya ingin hati yang lebih tenang? Tulis dengan jujur dan niatkan bahwa ini adalah bagian dari bentuk munajat sahabat kepada Allah. Semoga melalui video ini, dengan kalimat zikir yang kita bahas, Allah mudahkan jalan keluar dari semua yang sahabat alami, insyaallah. Amin, amin. Seringkali manusia hanya mencari solusi dari luar dirinya. Ia mengira bahwa semua akan selesai bila memiliki harta, jabatan, relasi yang banyak, atau bahkan teknologi. Tapi kenyataannya, ketenangan hati dan kesembuhan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam jiwa yang yakin, yang berserah kepada Allah.
Maka kalimat ini datang sebagai jembatan penghubung antara hati yang lemah dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Ia bukan mantra kosong, tapi zikir penuh makna yang bila dihayati dan diamalkan dapat mengubah jalan hidup seseorang, termasuk sahabat sekalian. Betapa banyak orang yang telah mencoba zikir ini dengan penuh keikhlasan, lalu menyaksikan perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada yang sembuh dari penyakit kronis yang tidak kunjung reda. Ada yang tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada pula yang hatinya tenang kembali setelah bertahun-tahun dilanda kecemasan, karena Allah tidak pernah menyanyiakan zikir yang keluar dari hati hamba yang benar-benar bersandar kepadanya semata. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalimat ini mengajarkan bahwa manusia tidak mampu berdiri sendiri, bahwa sekuat apapun kita berusaha, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah yang menjadi pelembut hati di tengah badai cobaan, sekaligus penguat jiwa ketika tubuh terasa rapuh. Setiap hurufnya menyimpan getaran kekuatan langit yang mengalir kepada mereka yang bersungguh-sungguh memohon. Bila sahabat saat ini merasa berat menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap pagi dan malam untuk mengucapkan kalimat ini perlahan-lahan, dengan hati yang hadir, dengan hati yang ikhlas. Jangan buru-buru, rasakan tiap katanya. Tanamkan keyakinan bahwa Allah melihat dan mendengar. Sahabat, yakinlah bahwa kekuatan untuk sembuh, untuk bangkit, untuk sukses, dan untuk melangkah ada bersama orang yang hatinya berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat ini juga menjadi pelindung dari keputusasaan, sebab putus asa adalah bentuk ketidakpercayaan bahwa Allah mampu mengubah keadaan. Maka siapa yang melazimi kalimat ini, ia seakan sedang memutuskan hubungan dari semua makhluk dan hanya berharap pada Yang Maha Kuasa. Disitulah letak rahasia kekuatannya. Ia membawa kita kembali ke titik awal penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb yang maha mampu atas segalanya. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyebut kalimat ini sebagai kanzun min kunuzil jannah, harta karun dari khazanah surga. Ia bukan pernyataan biasa. Harta karun berarti sesuatu yang sangat berharga, tersembunyi dan tidak bisa sembarang orang mendapatkannya. Maka barang siapa yang tekun mengucapkannya dengan penuh penghayatan, berarti ia sedang menggali harta spiritual yang lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menjelaskan bahwa kalimat ini adalah perwujudan tauhid dalam bentuk amal lisan yang menyatukan keyakinan kita bahwa tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita lemah dalam ibadah atau mudah tergoda oleh dosa, bacalah kalimat ini, karena ia mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk berubah bukan dari kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang senantiasa berzikir dengan kalimat ini akan lebih mudah menerima takdir. Ia tidak mengeluh ketika diuji dan tidak sombong ketika diberi nikmat, kan hatinya tahu semua kekuatan hanyalah titipan. Bila Allah menghendaki, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Maka zikir ini menjadi penyeimbang jiwa antara sabar dan syukur, antara usaha dan tawakal. Ketika hati dipenuhi keluhan, bibir berat untuk bersyukur, dan pikiran dipenuhi was-was, saat itulah kalimat ini menjadi penawar. Ucapkanlah kalimat ini dengan ikhlas, dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Rasakan bahwa sahabat tidak sendiri. Ada Allah yang maha menolong, ada Allah yang maha mengetahui, maha penyayang. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, termasuk derita yang sahabat sembunyikan dari dunia ini. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan kalimat ini bisa menyembuhkan penyakit? Maka jawabannya adalah karena kalimat ini bukan hanya kalimat, ia adalah doa, ia adalah keyakinan, ia adalah penyandaran mutlak kepada Allah. Dalam dunia medis pun, kondisi mental sangat mempengaruhi fisik, apalagi dalam dunia ruhani. Di
di mana ruh yang kuat akan memberi kekuatan besar pada tubuh. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak kisah-kisah nyata yang menunjukkan mukjizat dari zikir ini. Seorang yang lumpuh mulai bisa bergerak setelah mengucapkannya ratusan kali dengan penuh keyakinan. Seorang ibu yang anaknya koma membaca kalimat ini di samping anaknya, dan anak itu perlahan sadar. Apakah semua ini kebetulan? Tidak. Ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada mereka yang yakin dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasa'i, barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah, maka kalimat itu menjadi penawar baginya dari 99 penyakit, yang paling ringan diantaranya adalah rasa gelisah. Betapa besarnya pengaruh kalimat ini hingga Rasulullah SAW sendiri menyebutnya sebagai obat, bukan hanya untuk 1 atau 2 penyakit, tapi hampir 100. Maka jangan remehkan keampuhannya, karena di balik lafaz sederhana tersimpan kekuatan yang tidak terhingga. Penyakit yang disebut dalam hadis ini mencakup penyakit lahir dan batin. Penyakit lahir adalah segala bentuk gangguan tubuh seperti demam, darah tinggi, gangguan jantung, kanker, dan sebagainya. Sedangkan penyakit batin adalah yang menyerang jiwa dan hati seperti gelisah, takut berlebihan, iri, hasad, sombong, malas ibadah, keras hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini menjadi penawar karena menghubungkan rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari dalam diri kita. Sahabat yang dirahmati Allah, cara mengamalkannya sangatlah mudah, namun butuh ketekunan, keistiqomahan, dan keyakinan kepada Allah. Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali pagi dan 100 kali malam. Bisa juga dibaca 313 kali atau 1000 kali di waktu khusus seperti sepertiga malam. Bacalah dengan penuh kesadaran, dan jika memungkinkan tiupkan ke air dan minum. Niatkan sebagai obat dari Allah. Jangan lupa iringi zikir ini dengan usaha medis bila perlu, karena tawakal tidak menafikan ikhtiar. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini tidak pernah mudah, tapi Allah telah memberi kita senjata rahasia, zikir. Dan salah satu zikir yang paling agung adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan lidah sahabat kering darinya. Jangan biarkan hati sahabat kosong dari maknanya, karena bisa jadi dalam kalimat ini Allah telah menyiapkan jalan keluar dari semua yang sahabat khawatirkan. Semoga setiap kata yang sahabat ucapkan menjadi pintu kesembuhan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.